Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Riana Indah-Sari, dalam pelajaran farmakologi kelas 12. Materi kali ini adalah obat gangguan sistem pernafasan 1. Kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini adalah menganalisis obat berdasarkan penyakit yang berhubungan dengan sistem pernafasan, memahami pemakaian obat yang berhubungan dengan penyakit pada sistem pernafasan, mengidentifikasi obat yang berhubungan dengan penyakit pada sistem pernafasan, serta memberikan informasi pemakaian obat yang berhubungan dengan penyakit pada sistem pernafasan. Adapun tujuan pembelajaran, setelah diskusi dan penggalian informasi, siswa diharapkan mampu untuk mengklasifikasi obat berdasarkan penyakit yang berhubungan dengan sistem pernafasan. Yang kedua, membedakan obat berdasarkan penyakit yang berhubungan dengan sistem pernafasan. Yang ketiga, menjelaskan pemakaian obat yang berhubungan dengan sistem pernafasan. Yang keempat, merinci pemakaian obat yang berhubungan dengan sistem pernafasan. Apabila disediakan beberapa jenis obat yang berhubungan dengan penyakit sistem pernafasan, siswa diharapkan mampu untuk memilah dan mengidentifikasi obat yang berhubungan dengan penyakit sistem pernafasan. Apabila disediakan resep obat dan spesialit, siswa diharapkan mampu untuk mengidentifikasi dan mensosialisasikan pemakaian obat yang berhubungan dengan sistem pernafasan. Penggolongan obat pernafasan yang akan dipelajari kali ini adalah: pertama, obat-obat asma, COPD atau Chronic Obstruction Pulmonary Disease yang mencakup bronkitis dan emfisema paru, rinitis alergi. Yang kedua adalah obat-obat batuk. CARA atau Chronic Respiratory Affection mencakup semua penyakit saluran pernafasan yang mempunyai ciri penyumbatan bronki karena pengembangan mukosa atau sekresi dahak yang berlebih, kontraksi otot polos saluran pernafasan yang berlebih. Yang tergolong penyakit ini ada 3, yaitu asma, COPD yang diperantarai oleh bronkitis kronis dan emfisema, serta rinitis alergi. Asma atau dikenal dengan istilah bengek adalah penyakit alergi kronis berciri serangan sesak nafas akut secara berkala yang disertai batuk dan hipersekresi dahak di mana pasien tidak menunjukkan suatu gejala. Pada serangan hebat, penyaluran udara ke darah sedemikian lemah sehingga penderita membiru kulitnya atau sianosis, pengeluaran nafas dipersulit dengan meningkatnya kadar CO2 di dalam darah. Pengobatannya dengan inhalasi ataupun minum secara oral. Apabila pasien gawat darurat, maka pada IGD diberikan suntikan adrenalin, tiofilin, dan hormon kortikosteroid. Tindakan umum penanganan serangan asma yang bisa dilakukan adalah: yang pertama, perbaikan sanitasi. Di sini membersihkan rumah dari debu, binatang peliharaan, hawa dingin, asap, dan kabut. Penderita disarankan untuk tidak merokok karena asap rokok akan menyebabkan bronkokonstriksi. Dilakukan fisioterapi, yaitu latihan pernafasan, relaksasi, menepuk dada untuk mempermudah keluarnya dahak. Hiposensibilisasi, yaitu diberikan injeksi ekstrak alergen dalam kadar meningkat untuk mengurangi hipersensitisasi alergen. Pencegahan infeksi virus, di sini diberikan vaksinasi influenza atau obat untuk meningkatkan imunitas. Pencegahan infeksi bakteri, diberikan antibiotik amoksisilin atau doksisiklin selama 10-14 hari. Pencegahan prenatal, yang dimaksud adalah ibu hamil harus menghindari zat pemicu alergi supaya baby nanti yang dilahirkan itu tidak mudah terkena alergi. Bronkitis kronis, di sini terjadi sekresi berlebih mukus kronis atau berulang ke dalam cabang bronkus dengan ciri batuk hampir tiap hari selama 3 bulan. Berlangsung paling tidak 2 tahun berturut-turut.
Penyebab utamanya adalah infeksi bakteri pada saluran pernafasan yaitu Haemophilus influenza atau Streptococcus pneumoniae. Emfisema paru, di sini terjadi pembesaran permanen yang abnormal dari ruang udara pada posisi distal terhadap bronchioterminal disertai dengan kerusakan dindingnya, tetapi tanpa gejala fibrosis yang jelas. Jaringan paru mengalami dilatasi dan destruksi sehingga sesak nafas terus dan menghebat bila terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Penyebab utamanya adalah asma dan bronkitis dengan batuk menahun. Selanjutnya adalah rinitis alergi, yaitu terjadinya inflamasi membran mukosa hidung disebabkan oleh paparan terhadap materi alergenik yang terhirup mengawali respon imunologik spesifik yang diperantarai oleh imunoglobulin E atau IgE. Ada dua macam rinitis alergi, yaitu tipe musiman. Tanda-tandanya adalah high fever atau demam tinggi. Terjadi musiman biasanya selama musim semi, ya biasanya ini terjadi di negara-negara dengan 4 musim yang ada musim seminya, ya di mana pada musim semi itu biasanya bunga-bunganya bermekaran ya, disertai dengan serbuk sari yang mudah berterbangan, ya. Dan alerginya ini adalah serbuk sari. Jadi ada beberapa orang yang alergi terhadap serbuk sari bunga. Yang kedua adalah tipe perennial. Di sini berselang atau menetap, terjadi sepanjang tahun sebagai respon terhadap alergen non-musiman. Alergennya bisa berupa jamur, kutu, ataupun debu dan biasanya kronis. Sejumlah pasien akan mengalami kedua tipe tersebut dan akan bertambah buruk pada musim-musim tertentu. Tindakan umum atau pencegahan yang bisa dilakukan pada rinitis alergi adalah yang pertama mencegah timbulnya reaksi antigen antibodi dan serangan asma. Di sini pasien harus menjaga sanitasi, perubahan suhu, dingin, asap, kabut juga harus dihindari. Berhenti merokok ya karena menimbulkan bronkokonstriksi atau penciutan bronkus. Fisioterapi yang menepuk dada guna mempermudah pengeluaran sputum, latihan pernafasan dan relaksasi. Mencegah infeksi primer dengan vaksinasi influenza ataupun pemberian antibiotik ya. Pengobatan asma dan bronkitis ya. Di sini ada 3 status pasien. Yang pertama adalah terapi untuk serangan akut. Ya, pada serangan akut ini terjadi bronkospasmolitik, yaitu tujuan utama pengobatannya untuk melepas kejang bronki. Biasanya obat-obat yang diberikan adalah salbutamol dan terbutalin inhalasi. Bisa dibantu dengan aminofilin yang diberikan secara suppositoria. Ya, yang kedua adalah efedrin dan isoprenalin tablet, dan biasanya ini memberikan efek kurang lebih 1 jam. Nah, jika pemberian yang pertama dan kedua tidak berefek, maka dapat diberikan salbutamol secara intravena ataupun aminofilin ya, disertai dengan kortikosteroid seperti prednison dan hidrokortison. Atau kalau misalnya serangannya sangat gawat, biasanya diberikan intravena adrenalin yang bisa diulang selama 2 kali. Status pasien kedua adalah status asmatikus. Di sini terjadi penciutan bronki dan sesak nafas lebih dari 24 jam, takikardi dan gangguan bicara. Biasanya pasien diberikan suntikan intravena salbutamol atau aminofilin dan hidrokortison dosis tinggi. Bisa 200 sampai 400 mg per jam sampai maksimum 4 gram per hari. Yang ketiga adalah untuk pencegahan. Di sini dilakukan pemberian bronkodilator yaitu salbutamol, ipatoprium ataupun theophylline. Bila karena alergi, biasanya bisa ditambahkan ketotifen yang merupakan antihistamin. Penggolongan obat asma dan COPD. Yang pertama adalah agonis beta 2 oral, inhalasi ataupun injeksi. Di sini oral dia berefek sistemik, contohnya metaproterenol, salbutamol, terbutalin. Inhalasi bisa
berupa isoproterenol, isoetarin, salmeterol, atau bisolterol. Yang kedua adalah kortikosteroid oral, inhalasi atau injeksi. Inhalasi atau injeksi contohnya beclomethasone dipropionat, budenosid, glucinosid, fluticasone propionat, mometasone furoat, triamcinolone acetonide. Yang secara oral sistemik, hidrokortison, yaitu prednison, dexamethasone, metilprednisolon. Adrenergic dan kortikosteroid inhalasi lebih menguntungkan daripada oral karena dosisnya yang diberikan bisa lebih kecil, efeknya lebih cepat, tidak diabsorpsi di dalam darah sehingga efek sampingnya juga cenderung lebih kecil. Yang ketiga adalah derivat santin berupa teofilin, aminofilin. Di sini mempunyai daya bronkodilатasi berdasarkan penghambatan enzim fosfodiesterase. Teofilin untuk mencegah peningkatan hiperaktivitas atau digunakan sebagai profilaksis dan biasanya dikombinasikan dengan efedrin. Yang keempat yaitu golongan antikolinergik, ipatoprium. Antikolinergik bekerja menghambat reseptor saraf kolinergik pada otot polos bronki sehingga aktivitas saraf adrenergik menjadi dominan. Ini menimbulkan efek bronkodilатasi atau pelebaran bronkus. Efek sampingnya berupa pengentalan dahak, mulut kering, obstipasi, sukar, buang air kecil. Dan biasanya efek samping ini bisa diperkecil dengan memberikan dilatasi ya, pemberiannya secara inhalasi. Selanjutnya adalah golongan kromolinatrium atau nedokromil Na. Indikasinya untuk pencegahan asma bronkial termasuk pencegahan asma yang dicetuskan oleh aktivitas. Mekanisme kerjanya yaitu dengan stabilisator mast cell sehingga menghalangi pelepasan histamin, serotonin, leukotrien pada waktu terjadi reaksi antigen antibodi. Sediaannya berupa inhalasi. Golongan lain-lain di sini adalah modifikator leukotrien, zafirlukaz, montelukaz, antibodi antigen E, contohnya omazilumab dan methotrexate. Pengobatan rinitis alergi bisa menggunakan ketotifen, oxatomid, thiazinamide, dan depotropin. Obat ini memblokir reseptor histamin sehingga mencegah bronkokonstriksi. Banyak sistem pernafasan memiliki daya antikolinergik dan sedatif. Selanjutnya adalah dekongestan, contohnya pseudoephedrine, kortikosteroid nasal yang disemprotkan melalui hidung, contohnya beclomethasone, budenosid, fluticasone, natrium kromolin atau kromogilat, antagonis muskarinik, ipratropium bromid, dan antagonis reseptor leukotriene. Demikian untuk obat gangguan sistem pernafasan bagian yang pertama. Kita bertemu lagi pada bagian kedua pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.